Bang bikinin kursi crowning moment di Miss World yang paling bagus sampai yang paling B aja menurut abang. Oke, kita eksekusi. Hai, ini Alfayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Kalian udah subscribe belum sih? Kalau belum, silahkan tekan tombol subscribe. Like kalau kalian suka pembahasan kayak gini, komen juga tanggapan-tanggapan kalian, serta share ke teman-teman kalian, sebab di sini kita akan mengupas sisi lain dari pageant secara tajam, setajam mulut netizen. Peran dari singgasana atau kursi kemenangan di Miss World itu nggak bisa dianggap remeh. Meskipun sering kali ganti model SAS, namun Miss World masih konsisten mempertahankan tradisi crowning moment dengan duduk di sebuah singgasana atau kursi kemenangan. Dan ini sudah menjadi ciri khas dan bagian penting di malam final Miss World. Dan semoga tradisi ini terus dipertahankan. Ngomongin soal kursi kemenangan, yang mana setiap tahunnya itu berbeda-beda. Nggak mungkin kan pihak organisasi Miss World buat kursi singgasana dan setiap malam final kursi tersebut harus diboyong ke negara satu ke negara lainnya. Oleh karena itu, sang tuan rumah diberikan hak untuk memberikan kreasi terbaik mereka dalam membuat kursi kemenangan yang akan dipakai oleh Miss World terbaru di kala menerima mahkota. Karena hal ini, kursi kemenangan kerap kali dibuat dengan desain-desain yang menggambarkan atau merepresentasikan dari budaya sang tuan rumah. Ada yang berhasil bagus banget, tapi ada yang B aja. So, kali ini kita akan membahas kursi kemenangan dari yang terbaik sampai yang ala kadarnya. Kita mulai dari yang ala kadarnya dulu kali ya. Pada pagelaran 2022 itu, sebenarnya merupakan Miss World 2021, namun malam finalnya diundur hingga 16 Maret 2022. Kursi penobatannya itu berwarna putih dengan bentukan bantalan khas American House. Tapi menurut aku, ini terlalu pendek untuk diduduki. Warnanya sebenarnya cantik-cantik aja, cuman kurang megah untuk sebuah kursi kemenangan. Lalu di 2001, karena kursi kemenangannya dibuat dengan desain klasik di mana ornamen warna gold pada rangka kursinya, ditambah dengan bantalan empuk berwarna hitam strap putih yang seolah menjadi representasi dari Afrika Selatan sebagai tuan rumah tahun itu. Tapi aku merasa perpaduan warna antara gold dan motif warna zebra ini kurang masuk aja sih. Sehingga kursi kemenangan ini menjadi salah satu yang ada di list ini. Biasa aja. Next, di 2007, kursi penobatan yang dibuat full berwarna emas tanpa ada dudukan bantalnya. Ini nggak tahu desainnya gimana, yang jelas bentukannya nggak simetris. Warnanya juga bukan layaknya gold glamour, tapi lebih kayak kuningan. Serta kaku banget sih kelihatannya. Aku nggak suka aja. Kemudian di 2011, saat London, Inggris jadi tuan rumah, itu kursi penobatan yang digunakan oleh Evian Sarkos, selain kecil, itu kursi juga pendek banget. Terus bentukannya juga nggak elegan, malah jatuhnya aneh. Padahal kalau London jadi tuan rumah, kursi kemenangannya itu biasanya bagus loh. Tapi ini, saking kecilnya kursi kemenangan, saat Evian Sarkos duduk, tuh kursi sampai ketutupan seluruh sama gaun Evian Sarkos. Selanjutnya di 2017 juga ada kursi kurang elegan. Meskipun ya, desainnya merujuk pada logo Miss World itu sendiri, namun untuk jadi sebuah kursi penobatan di kontes kecantikan ini nggak cantik sama sekali. Dibuat dengan bahan transparan, tapi jatuhnya bukan kayak kaca, malah kayak plastik, akrilik gitu deh. Aduh, Cina kalau jadi tuan rumah agak was-was sejujurnya sama kursi yang mereka gunakan pada penobatan. Di 2003 juga diadakan di China dan kursi kemenangannya juga masih aneh bin ajaib. Ada kerang emas diletakkan di kursi plastik transparan. Ini konsepnya gimana sih? Sekali lagi, yang untuk jadi kursi digunakan pada penobatan ini nggak menampilkan keindahan. Elegan kagak, jelek iya. Dan yang paling jelek, jujur ini jelek. Udah ringkih, seadanya banget, desainnya juga. Ini apa?
Ini terinspirasi sumpit ala konde terbuat dari giok atau apa? Intinya Ringky dan semua PL pasti akan setuju jika kursi ini menjadi kursi kemenangan yang emang terburuk dari yang biasa aja yang sudah aku list di atas. Aku juga nggak paham kenapa hanya sebagian besar dari kursi kemenangan yang biasa aja itu ada di Cina saat jadi tuan rumah. Cina selalu bereksperimen dengan desain-desain yang bikin aku nggak paham juga. Tapi nggak semua kursi kemenangan saat Cina jadi tuan rumah itu jelek ya. Ada beberapa juga yang bagus. Nah, next kita bakalan bahas kursi kemenangan terbagus di Miss World. Di list pertama yang terbagus, aku taruh kursi penobatan pada pagelaran Miss World 2006. Kursi penobatan mengusung tema elegan, bergaya Eurokick, memadukan struktur transparan menyerupai kaca, atau akrilik dengan bantalan putih tebal pada dudukan dan sandaran. Serta hiasan logo Miss World membentuk lingkaran emas di puncak sandaran kepala. Kursinya tampil minimalis namun tetap megah, berbeda dengan gaya klasik tahun-tahun sebelumnya yang cenderung berat dan ornamental. Desain ini disesuaikan dengan estetika modern khas Polandia sebagai tuan rumah, mengusung nuansa putih, perak, dan kilau ringan yang mencerminkan gaya interior Eropa Timur saat itu. Menjadikan kursi ini tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga representasi visual budaya lokal dengan sentuhan futuristik yang berkelas. Lanjut untuk kursi penobatan Miss World 2008 yang juga digunakan oleh Ksenia Sukhinova, dimahkotai oleh Zhang Zilin yang merupakan kursi kemenangan bertema khas Afrika Selatan dengan sandaran tinggi yang dihiasi motif etnik berwarna tanah di bagian pinggirnya. Bantalan duduknya berwarna merah atau oranye hangat ini memberikan kesan yang hangat namun tetap regal sesuai dengan estetika panggung malam final yang digelar di Afrika Selatan. Desain kursi ini memadukan unsur budaya lokal dengan sentuhan modern, menjadikan salah satu kursi kemenangan Miss World yang paling tematik dan mencerminkan identitas tuan rumah secara visual. Kursi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk, tetapi juga sebagai simbol kehormatan yang dirancang untuk menyesuaikan nuansa Afrika yang menjadi konsep acara tahun itu. Ini bagus banget. Meskipun unsur budayanya kuat, tapi nggak ketinggalan zaman. Lalu ada kursi penobatan Miss World 2014 dan 2019 yang terlihat sama atau mungkin kursi yang sama. Bat desain kerangka kursi berwarna emas metalik dengan bentukan melengkung klasik di bagian atas sandaran dengan bantalan duduk dan sandaran berwarna putih gading atau putih terang. Terlihat empuk dan elegan. Sementara itu, sandaran tangan juga dilapisi aksen emas dan bentukannya kokoh, memberikan kesan kursi kemenangan yang mewah tapi netral. Profesional tinggi, sandaran berbentuk oval atau sedikit menyudut ke atas, memberikan ruang framing kepala saat mahkota disematkan. Namun tidak ada ornamen budaya lokal seperti motif negara tuan rumah atau pola etnik, sehingga kesannya lebih ke universal. Kursi ini memang didesain untuk digunakan kembali di beberapa tahun, termasuk terutama saat Miss World diselenggarakan di venue yang sama, di London. Estetika elegan tapi aman seperti ini memberikan kesan formal dan mewah, namun memang tidak memberikan nuansa unik atau tematik. Berbeda jauh jika dibandingkan dengan kursi kemenangan pada tahun 2008 saat Afrika Selatan jadi tuan rumah. Selanjutnya, ada kursi penobatan tampil artistik, dramatis, dan jauh lebih ornamental dibandingkan kursi kemenangan Miss World yang biasa desainnya lebih ke aneh saat Cina jadi tuan rumah, yaitu pada pagelaran Miss World 2015. Kerangka emas mengkilat dengan bentuk sandaran floral fan yang menjulang menyerupai kelopak atau daun besar yang terbuka, memberikan kesan megah sekaligus artistik. Kaki kursi juga yang berlekuk elegan selaras dengan gaya Boronik modern. Dudukan dengan sandaran bawah dilapisi dengan bahan empuk seperti beludur hitam, memberikan kontras tegas dengan kerangka emas. Kursi ini sangat mencolok dan glamor, lebih teatrikal daripada kursi-kursi kemenangan saat Cina jadi tuan rumah lainnya. Sebagai elemen utama di panggung, ini bukan sekedar pelengkap crowning moment.
akhirnya ya, saat Sanya atau Cina jadi tuan rumah, akhirnya kursi penobatannya yang dikenakan bagus, enggak yang aneh. Lalu, kursi penobatan Miss World 2010 adalah salah satu yang paling ikonik dan teatrikal, seolah-olah mengangkat Alexandra Mills bak Ratu Berlian. Yes, benar banget. Pas bilang bentukannya kayak diamond, karena sudut-sudutnya yang tajam, tinggi dan sangat mendominasi visual panggung. Bentukan berlian besar sebagai sandaran, yang tampil sangat geometris dan dramatis, dipenuhi ornamen glitter atau permukaan reflektif yang memantulkan cahaya ke panggung. Kursinya tampak seperti perayaan, mungkin karena ini perayaan yang ke-60 ya, dari Miss World sehingga kursinya dibuat yang limited edition. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dudukan dan sandaran memakai material putih mengkilat dengan tekstur glitter, memberikan kesan mewah dan futuristik, menampilkan estetik yang unik dan bold. Sangat kontras dengan kursi kemenangan gaya kerajaan klasik yang banyak dipakai di edisi Miss World lain. Dan kursi penobatan ini yang paling bagus saat Cina jadi tuan rumah. Ya, sekali lagi, mungkin karena bertepatan dengan edisi ke-60, jadi semuanya dibuat sangat grande dari panggung hingga ke kursi penobatan. Dan ini yang terakhir, yang paling terbagus, termegah, terniat, dan terinci informasinya, yaitu pada tahun 2013 saat Miss World diadakan di Bali, Indonesia. Dan untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah, kursi penobatan dirancang dan dibuat secara khas lokal oleh pemahat asal Bali langsung, yaitu anak Agung Gade Adi Semara. Kursi ini tidak sekedar furnitur seremoni, melainkan simbol kebanggaan budaya nasional yang merepresentasikan kekayaan seni ukir Nusantara. Desainnya mendudukan elemen ukiran Bali, Jawa, dan Papua, dan simbol-simbol khas seperti motif bunga, rantai kebijakan, dan kepala angsa yang masing-masing mengandung makna spiritual dalam budaya Hindu dan tradisi lokal kesucian, keabadian, dan pencerahan di Bali. Struktur kursi ini menggunakan kayu jati berkualitas tinggi berdimensi setinggi 1,6 meter dengan bobot sekitar 60 kg. Warnanya didominasi oleh aksen putih mutiara dengan aksen emas lembut, menyiratkan kesucian dan kemewahan secara bersamaan. Kursi ini memiliki sandaran tinggi berbentuk seperti mahkota atau perisai ukiran, dengan detail relief 3 dimensi yang rumit namun harmonis. Finishingnya memperlihatkan teknik pewarnaan gold khas Bali, serta pelapisan anti kilat untuk menyesuaikan pencahayaan panggung. Lebih dari sekedar tempat duduk, kursi penobatan ini menjadi representasi visual semboyan Unity and Diversity, sebuah pesan yang sejalan dengan semangat Miss World dan Indonesia sebagai tuan rumah. Ini adalah salah satu dari sedikit tahun di mana kursi penobatan tidak hanya berfungsi, tapi juga bertransformasi menjadi artefak budaya yang kental nilai simbolik dan nasionalisme. Aku nggak tahu, tapi aku masih saja terpukau sama kursi penobatan yang diduduki oleh Meghan Young saat menerima mahkota dari Wang Xiaoyu ini. Kira-kira kursi ini di mana ya sekarang? Well, itulah kursi kemenangan terbiasa sampai yang terbagus dari versi aku ya. Ya meskipun hanya kursi, namun ini tetap jadi elemen paling penting di final Miss World. So guys, gimana menurut kalian? Dan enaknya bahas apa lagi? Requestnya yang normal ya.